좋아해서. 말하고 이 자식이 복역이 어디고 쓰지? 네가. Hai, apa kabar semua? Kali ini kita akan bahas drama cinta yang unik, lucu dan menarik tentang seorang wanita yang membenci pria tampan dan tekad seorang laki-laki gemuk untuk balas dendam, namun justru malah jatuh cinta yang pasti bakalan membuat bibir kalian melengkung ke atas. Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Selamat datang di Ayit Home. Memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Soyun. Saat itu ia sedang pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan dapur. Namun ketika dalam perjalanan pulang, ia dihadang oleh 3 wanita tak dikenal. Dengan ekspresi sangat marah, mereka menghajar Soyun, mengira bahwa ia tinggal satu rumah dengan kekasihnya. Meski Soyun mengaku sebagai adiknya, namun mereka tidak ada yang percaya karena Soyun tidak mempunyai kemiripan dengan kakaknya. Setelah Soyun sampai rumah, ia langsung memarahi ketiga saudara laki-lakinya, menyuruhnya berkata jujur siapa yang menyebabkan masalah. Jika tidak ada yang mengaku, wajah mereka akan diposting ke sosial media. Dulu ibu Soyun menikah dengan seorang duda yang mempunyai 2 anak laki-laki. Mulai saat itu Soyun mempunyai ayah dan 2 kakak laki-laki. Pernikahan orang tuanya kali ini juga menghasilkan bibit unggul lagi dengan lahirnya Soyun. Soyun sangat sering menjadi perantara cinta bagi wanita yang menyukai kakaknya, dan itu sangat membuatnya jengkel, kerepotan, dan depresi. Hingga sejak saat itu ia mulai membenci laki-laki tampan. Soyun merupakan guru olahraga di SMA Shinhwa. Ia meminta wakil kepala sekolah mempertimbangkan anggaran kompetisi yang akan dimulai bulan depan, tetapi wakil kepala sekolah menolaknya begitu saja. Shin memperlihatkan Sojun yang membuat kekacauan di dalam kelas dengan menunjukkan kemampuannya menari. Aksi itu pun harus segera dihentikan karena Soyun kakaknya tiba di kelas untuk mengajar, dan berakhir Sojun harus dihukum kakaknya. Soyun memiliki sahabat kepompong bernama Mikyung. Ia juga menjadi guru di sekolah tersebut. Soyun memaksa Mikyung untuk meminjamkan bajunya karena saat itu kekasihnya ingin bertemu setelah sekian lama tidak bertemu. Namun saat bertemu dengan kekasihnya, Soyun justru tidak mengenalinya karena sang kekasih berubah menjadi sangat tampan. Ternyata selama ini ia pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi plastik, hingga membuat Soyun sangat kecewa padanya. Pada akhirnya hubungan mereka harus berakhir di pertemuan itu karena sang kekasih memutuskan hubungan dengannya karena dirasa Soyun terlalu jelek buatnya. Hal itu pun membuat Soyun bersedih dan menganggap semua pria tampan itu munafik. Soyun lalu pergi ke bar milik kakak keduanya, Wonsuk. Bar itu khusus untuk para lelaki pecinta sesama jenis. Soyun di situ mabuk parah lalu menggoda pria di sana. Tentu saja godaan Soyun tidak mempan, justru membuat mereka sijik. Kejadian tersebut juga diceritakan kepada Mikyung. Menganggap semua pria tampan sama saja tidak dapat dipercaya. Beda pada Kang Wo yang baru saja pulang dari luar negeri. Kang Wo adalah cucu pemilik perusahaan Shinhwa. Alih-alih menjadi pewaris perusahaan, Kang Wo lebih suka menjadi desainer. Secara diam-diam ia melakukan kerjasama dengan temannya Hyun So, salah satu manajer penerbit K-pop dan artis sekaligus pemilik HS Entertainment. Di sisi lain, Soyun mengkhawatirkan muridnya yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Soyun mencoba bertanya kepada kepala sekolah, justru ia diminta untuk mencarinya, dengan alasan kalau guru olahraga memiliki waktu luang yang banyak. Tentu saja hal itu membuat Soyun merasa geram, kesal, dan menendang meja, hingga tak sengaja mematahkan bunga kesayangan wakil kepala sekolah. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Min Hyuk, salah satu dokter yang bekerja di sekolah tersebut. Akibat bunga kesayangannya patah, wakil kepala sekolah menyuruh agar mengaku siapa pelakunya. Ketika Soyun hendak mengaku, tiba-tiba Min Hyuk lebih dulu memberitahu kalau Soyun adalah pelakunya. 주서연 선생님이 그랬습니다. Perlu diketahui kalau Min Hyuk mempunyai sifat untuk tidak berbohong. Ia akan menjawab pertanyaan apapun secara jujur. Di lain waktu, Soyun menyuruh adiknya mencari keberadaan Joe, salah satu muridnya yang tidak masuk sekolah berhari-hari.
Dengan popularitasnya, Sojun bisa mendapat informasi kalau Joe bekerja di sebuah bar. Malam itu, Nenek Han, pemilik perusahaan Shinhwa, bersama anak dan cucunya sedang makan malam bersama. Ternyata Min Hyuk juga merupakan salah satu cucu pemilik perusahaan Shinhwa. Saat itu nenek menyuruh Kang Wo dan Min Hyuk agar memilih salah satu perusahaan untuk dihandle. Namun sayangnya mereka tidak tertarik akan hal itu. Setelah makan malam itu, Min Hyuk dan Kang Wo pergi ke sebuah bar. Tanpa sengaja Min Hyuk melihat Soyun lalu segera menghampirinya. Kedatangan Soyun di bar tersebut untuk mencari Jo Hye yang diduga bekerja di sana. Sayangnya Jo Hye telah berhenti beberapa hari lalu. Selain itu, Min Hyuk meminta maaf karena sudah mengadukannya tentang masalah bunga di sekolah. Di keesokan harinya, Hyun Soo memberikan dokumen kerja dan menanyakan apakah Kang Wo datang ke acara makan malam nanti. Dengan tubuh bagus serta wajah tampannya saat ini, ia bisa melakukan balas dendam. Dulu saat di bangku SMP, Kang Wo memiliki tubuh gembul, bahkan dijuluki silit karena cepirit di dalam celana. Hal itu membuatnya teringat masa lalu dan trauma penyakit mules yang menyebabkan cepirit itu kambuh lagi. Akhirnya ia konsultasi ke dokter psikiater untuk menanyakan masalah trauma cepiritnya. Entah apa penyebabnya, Kang Wo mules ketika teringat masa lalu. Selain itu, ia juga sering menggambar wajah wanita yang tidak ia kenali siapa wanita tersebut. Dr. Kim merasa itu semua saling berkaitan. Ia menyuruh Kang Wo untuk menghadapi penyebab trauma tersebut agar bisa segera mengatasinya. Pada akhirnya, Kang Wo memutuskan untuk datang ke acara reuni sekolahnya demi menghadapi traumanya. Namun ia terpaksa datang sendiri karena Hyun Soo tidak hadir. Mengira kalau Kang Wo tidak akan menghadiri reuni tersebut, kedatangannya tentu membuat teman-temannya sangat terkejut. Bagaimana bisa Kang Wo begitu tampan padahal dulunya gembul? Namun hal itu tidak membuat Soyun bergeming. Ia lebih memilih untuk makan sebanyak-banyaknya, bahkan selalu memotong pembicaraan Kang Wo sehingga membuatnya merasa terganggu. Kang Wo lalu bertanya kepada Soyun siapa dirinya sebenarnya. Soyun hanya menjawab kalau ia hanya cinta pertamanya. Ternyata dahulu Soyun pernah menolak Kang Wo karena gembul dan jelek. Ingatan itu pun membuatnya kembali mules, dan pada akhirnya Kang Wo pergi dari sana begitu saja dengan menahan cepirit yang sudah meronta-ronta ingin keluar. Di lain tempat, Won Jae memutuskan kekasihnya karena sudah menghajar adiknya yang terjadi di awal film tadi. Ketika hendak pergi, ia bertemu dengan seorang wanita yang menyuruhnya untuk memarkirkan mobil dengan gaya arogan dan sombong. Won Jae memberitahu kalau tindakan lebih penting ketimbang kata-kata. Sementara Soyun penasaran mengapa Kang Wo mendapatkan julukan silit. Mi Kyung lalu menceritakan kalau dahulu Kang Wo buang air besar di celana ketika karya wisata. Kebetulan saat itu Soyun tidak ikut. Di tempat lain, Kang Wo akhirnya sadar kalau Soyun adalah penyebab dari trauma cepiritnya. Bahkan wanita yang dilukis tanpa wajahnya tersebut adalah Soyun. Dahulu setelah cintanya ditolak dan mendapat hinaan, Kang Wo tidak makan selama 4 hari. Hingga pada satu malam saat sebelum karya wisata dilakukan, Soyun menghubunginya untuk bertanya alamat rumahnya dan akan segera ke sana. Akan hal itu penting yang ingin dibicarakan. Namun hingga jam 12 malam Soyun tidak juga datang, membuat Kang Wo merasa sudah dipermainkan, sehingga melampiaskan amarahnya dengan cara makan sebanyak-banyaknya. Di keesokan harinya ketika karya wisata di dalam bus, Kang Wo tidak bisa menahan mules yang membuatnya berak di celana. Sejak saat itu ia dijuluki si silit. Dr. Kim menyarankan agar Kang Wo berdamai dengan Soyun. Mungkin itu satu-satunya cara agar bisa sembuh dari traumanya itu. Kang Wo terus teringat nasihat Dr. Kim, namun ia berniat melakukan balas dendam terlebih dahulu. 그 지긋지긋한 설사병, 그 여자를 극복해! Setelahnya nenek menyuruh segera menentukan pilihan untuk menghandle salah satu anak perusahaan. Tetapi Kang Wo tetap menolak. Nenek meminta agar mencoba saja dulu selama 1 tahun. Namun setelah itu Kang Wo bebas menentukan pilihannya. Pada akhirnya ia mengikuti permintaan neneknya tersebut.
Sementara itu, Sojun bertemu dengan Jo-hee yang bekerja sebagai kurir makanan, sehingga segera memberitahu kakaknya informasi tersebut. Hari itu, Jo-hee mengantar pesanan kepada seorang wanita bernama Jang-mi. Meski berpenampilan seperti gembel, namun ia memiliki uang sangat banyak, bahkan memberikan uang tip dan mengajaknya ikut makan bersama. Tiba-tiba Soyun datang menjemput Jo-hee, namun karena Jo-hee terus menolak, membuat Jang-mi langsung memukulnya, mengira kalau Soyun adalah orang jahat. Ketika tersadar, Soyun berusaha membujuk Jo-hee agar kembali ke sekolah, karena ia sangat berbakat di cabang olahraga lari. Sayang sekali jika bakat tersebut disia-siakan. Soyun mengajak tinggal bersamanya, mengingat saat ini Jo-hee tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Di lain tempat, Kang Woo menunjukkan lukisan Soyun kepada Hyun-soo dan memberitahu kalau dia adalah penyebab dari traumanya. Hyun-soo mengatakan kalau Soyun adalah teman Mi-kyung. Dia merupakan tipe wanita yang memanfaatkan pria kaya. Kang Woo menyuruh agar segera menghubungi mereka untuk melakukan pertemuan. Pada akhirnya, Mi-kyung mengajak Soyun pergi ke kafe menemui Hyun-soo. Tak lama kemudian, Kang Woo juga ada di sana. Ia mengajak Soyun pergi dari sana dengan alasan harus memberi waktu untuk Mi-kyung dan Hyun-soo berduaan. Setelah itu, Kang Woo mengaku kalau ia menyukai Soyun. Setelah penolakan 15 tahun lalu, ia bertekad untuk menjadi lebih ganteng dan keren. Namun, ungkapan itu justru membuat Soyun mengira jika ia sedang sakit. 쉰소리 그만하고 가서 똥이나 싸! Soyun lalu mengajak Mi-kyung pergi dari sana dan tidak perlu menemui mereka lagi, menganggap kalau mereka itu orang aneh. Apalagi Hyun-soo selalu mengalihkan pembicaraan ketika Mi-kyung bertanya tentang pekerjaannya, sehingga semakin yakin kalau ada yang tidak beres. Hyun-soo kebingungan bagaimana bisa Soyun menolak Kang Woo yang begitu sempurna, hingga Hyun-soo menyuruh Kang Woo untuk menunjukkan kekayaan dengan membeli mobil. Dengan begitu, Soyun tidak akan bisa menolaknya lagi. Di hari berikutnya, Soyun memberitahu ketiga saudaranya kalau mulai saat ini Jo-hee akan tinggal di lantai atas. Hal itu mendapat persetujuan dari kakaknya. Hanya Sojun yang tidak setuju, namun itu diabaikan begitu saja. Sojun menyuruh agar menjauh saat di sekolah seakan tidak saling mengenal. Ia tak ingin karirnya hancur karena rumor buruk tentang mereka yang tinggal serumah. Di kantor sekolah, Min Hyuk selalu berusaha curi-curi pandang kepada Soyun. Hal itu pun disadari oleh Mi-kyung kalau Mi Hyuk menyukai Soyun. 서연이 좋아. Suatu ketika, Kang Woo datang ke showroom untuk membeli mobil, tetapi justru melihat Soyun sedang berduaan dengan Won Jae, sehingga mengira kalau laki-laki itu adalah kekasihnya. Padahal saat itu Soyun sedang meminta uang bulanan dari sang kakak. Malam harinya, Hyun-soo mengajak Kang Woo mampir ke sebuah bar untuk menemui salah satu talentnya. Di sana, Kang Woo kembali melihat Soyun bercanda dengan pria tampan lagi. Ia sangat kecewa bagaimana bisa Soyun menjalin hubungan dengan dua pria tampan sekaligus. Hyun-soo berusaha menenangkannya agar tidak terlalu bersedih. Namun kejadian itu dilihat Soyun sehingga mengira mereka juga kaum pecinta sejenis. Kejadian itu pun diceritakan kepada Mi-kyung. Mereka yakin kalau Hyun-soo dan Kang Woo adalah sepasang kekasih. Di tengah perjalanan, Soyun bertemu Jang-mi di taman. Ia memberikan nomor telepon agar segera menghubunginya jika membutuhkan bantuan. 주서요. Di hari berikutnya, Kang Woo datang ke sekolah untuk menemui Min Hyuk. Saat itulah ia melihat Soyun yang merupakan guru olahraga di sekolah tersebut, sehingga ia mempunyai ide baru untuk melancarkan aksi balas dendamnya dengan menjadi direktur sekolah tersebut. Di hari itu juga, wakil kepala sekolah memperkenalkannya di depan para guru sebagai direktur utama sekolah. Ia berusaha menjadi garang dan terlihat cool, namun seketika berubah ketika Soyun memberikan kode ancaman, bahkan membuatnya kembali mengalami mules. Sialnya, ia harus kehilangan obat diare ketika hendak meminumnya. Alhasil, Kang Woo memilih untuk pergi dari sana dengan membawa pot bunga untuk menahan spiritnya. Kang Woo berusaha mencari obat miliknya di antara bebatuan. Ketika berhasil menemukannya, ia segera menelan obat tersebut. Kejadian itu dilihat kepala sekolah dan wakilnya, sehingga mengira Kang Woo telah memakan batu.
Di tempat lain, Jang Mi kehilangan masker pemberian Soyun karena pembantu di rumahnya telah membuang masker tersebut, sehingga ia berusaha mencarinya. Namun sayangnya nomor di masker tersebut telah luntur. Hari ini Kang Wo akan berkeliling sekolah ditemani kepala sekolah dan wakilnya. Tiba-tiba ia teringat saran dari dokter untuk menggunakan foto Soyun sebagai terapi. Alih-alih menyuruh kepala sekolah dan wakilnya untuk bergaya, namun modus itu terlihat begitu jelas sehingga Soyun memberikan pandangan sinis. Setelah itu, Kang Wo menemui Min Hyuk di ruangannya. Ia meminta Kang Wo agar tetap merahasiakan identitasnya sebagai cucu pemilik perusahaan Shinhwa, yang mana sekolah itu juga berada dalam yayasan milik neneknya. Min Hyuk tidak ingin dikenali sebagai cucu dari pemilik yayasan tersebut dan diperlakukan berbeda dari yang lain. Di tempat lain, Soyun dan Mi Kyung berusaha mencari informasi mengenai Kang Wo. Mereka heran bagaimana bisa Kang Wo menjadi direktur sekolah begitu saja. Akhirnya mereka menemukan fakta kalau Kang Wo adalah cucu pemilik perusahaan Shinhwa. Mi Kyung menyuruh Soyun bersikap baik kepada Kang Wo karena ia butuh persetujuan dari direktur utama untuk mengikuti lomba lari. Bahkan karirnya juga bisa terancam jika tidak baik dengan Kang Wo. Fakta itu membuat Soyun frustasi dan membenturkan kepalanya ke tembok. Namun tiba-tiba Min Hyuk memberikan roti lalu pergi begitu saja. Scene memperlihatkan Pak Lee, ayah Kang Wo, yang begitu kesal karena dipaksa untuk menghadiri rapat. Karena sebenarnya cita-cita Pak Lee ingin menjadi pelukis dan berniat menyerahkan masalah perusahaan kepada putrinya yang bernama Kang Hee. Namun nenek tidak memberikan izin selagi Kang Hee belum menikah. Di sisi lain, Won Jae menemukan majalah yang meliput Kang Hee. Ia mulai mewajari sikap arogannya karena cucu pemilik perusahaan Shinhwa. Sedangkan Soyun mulai berusaha bersikap ramah kepada Kang Wo, tetapi itu membuatnya salah sangka dengan menganggap Soyun mulai menyukainya karena mempunyai mobil baru. Di rumah, Kang Wo memberitahu Hyun-soo kalau Soyun dan Mi Kyung adalah guru di SMA Shinhwa. Sebab alasan itulah Kang Wo memilih menjadi direktur di sana. Tetapi tindakan Kang Wo membuat Hyun-soo marah. Karena seharusnya tidak perlu membongkar identitasnya dengan anggapan Soyun dan Mi Kyung adalah wanita mata duitan. Hari ini Soyun berlatih dance bersama teman-temannya, namun harus mendapat teguran dari pelatih karena performa yang kurang bagus. Ketika Hyun-soo membersihkan toilet, tak sengaja melihat sikap Sojun yang berlaku kurang sopan. Sebagai direktur di tempat itu, ia menyuruh pelatih memberikan pelajaran khusus untuk membangun karakter sebelum debut. Karena Hyun-soo ingin menerbitkan idola yang tampan dan pintar, saat itu Mi Kyung terus berusaha menghubungi Hyun-soo untuk mencari tahu hubungannya dengan Kang Wo, tetapi panggilannya terus diabaikan. Sementara itu, Kang Wo akan mentraktir para guru makan malam. Namun tempat yang kurang nyaman membuat Kang Wo mengajak mereka ke restoran mewah. Di sana, Soyun tak sengaja melihat mantan kekasihnya yang hendak mengemudi dengan kondisi mabuk. Soyun berusaha menghentikannya. Melihat Soyun menghampiri mantan kekasihnya membuat Kang Wo menganggapnya sebagai wanita penggoda. Lebih parahnya, di makan malam itu Kang Wo hanya menyiapkan sayur-sayuran. Dengan untuk alasan menjaga kesehatan, Kang Wo menyindir sikap Soyun yang menganggapnya jelek dan gendut di masa lalu, sehingga terjadilah perdebatan. Mi Kyung berusaha melerai mereka dan menyuruh Soyun meminta maaf karena nasib karirnya ada di tangan Kang Wo. Akhirnya Soyun menemui Kang Wo di depan toilet untuk meminta maaf dan mengajaknya berdamai. Namun Kang Wo tak sengaja mengancungkan jari tengahnya yang sakit sehingga membuat Soyun semakin marah. Tetapi kedekatan itu justru membuat Kang Wo gugup, bahkan jantungnya berdetak kencang. Scene flashback 15 tahun lalu ketika Soyun baru saja pindah sekolah. Kebetulan ia duduk bersebelahan dengan Kang Wo. Sejak saat itulah mereka menjadi sangat akrab. Sampai-sampai Kang Wo menceritakan cita-citanya menjadi seorang desainer. Kejadian hari ini nampaknya membuat Kang Wo kepikiran terus, hingga ia segera menemui Dr. Kim walaupun sudah larut malam. Kang Wo menceritakan semua kejadian hari ini yang membuat jantungnya berdetak kencang. Dr. Kim beranggapan kalau itu cinta, namun Kang Wo tidak percaya dan menyangkal semua itu. Namun ia justru kepikiran terus hingga membuatnya tak bisa tidur. 아니요. 아씨. 집 대박이다 저 새끼. Akhirnya Kang Wo pergi ke dokter jantung untuk melakukan pemeriksaan jantungnya yang berdetak kencang.
Meski dokter menjelaskan kalau jantungnya baik-baik saja, tetapi Kang Wo tetap mencari alasan dengan menjadikan kolesterol sebagai penyebab semua ini. Di tengah perjalanannya menuju sekolah, Kang Wo sempat melihat Soyun yang membuat jantungnya kembali berdetak kencang, sehingga tidak jadi ke sekolah. Bahkan sudah beberapa hari ini Kang Wo tidak datang ke sekolah. Padahal Soyun selalu menunggunya untuk mendapatkan persetujuan lomba lari. Setiap Soyun merasa gelisah, Min Hyuk tiba-tiba datang untuk memberikan makanan manis, berharap bisa menghilangkan rasa kegelisahannya. Kejadian itu membuat Mi Kyung penasaran mengapa selalu memberikan makanan manis. Ternyata itu adalah trik Min Hyuk untuk mendekatinya. Selain itu, Min Hyuk juga sudah menyiapkan berbagai macam snack di dalam lacinya. Di sisi lain, Kang Hye telah menghubungi Kang Wo. Saat itu, Kang Wo menyuruh kakaknya agar segera menikah sehingga bisa menjadi CEO perusahaan untuk menggantikan ayahnya. Namun bagi Kang Hye, pernikahan adalah bisnis paling tidak menguntungkan. Selain itu, ia juga mengetahui kalau Kang Wo telah menjadi seorang desainer secara diam-diam. Membuat Kang Wo heran bagaimana kakaknya bisa mengetahui semua itu, serta meminta agar tetap merahasiakannya. Meski sang kakak menawarkan bantuan, namun Kang Wo menolaknya dan ingin berusaha dengan kemampuannya sendiri. Di tempat lain, persyaratan menjadi bintang K-pop telah berubah. Selain tampan, para peserta juga harus berwawasan luas. Untuk itu, pelatih menyuruh mereka menaikkan nilai akademiknya, terutama Sojun yang mempunyai peringkat paling jelek. Hari ini, sebuah rapat diadakan Hyun Soo untuk memperkenalkan Kang Wo sebagai desainer baru mereka. Selain itu, Kang Wo memberitahu kalau kakaknya telah mengetahui profesinya sebagai desainer dan diminta untuk menyerahkan proposal agar bisa memberikan dukungan. Meski itu akan membuat karirnya sebagai desainer berjalan mulus, namun Kang Wo menolaknya. Setelah itu, Hyun Soo mengajak Kang Wo pergi ke bar untuk bersenang-senang, tetapi Kang Wo malah terganggu dengan keramaian di bar tersebut. Scene lalu memperlihatkan Won Jae yang nampaknya mulai tertarik dengan Kang Hye. Bahkan ia mencari informasi apakah Kang Hye sering datang ke bar tersebut atau tidak. Menurut salah satu pelayan di sana, Won Jae tidak akan bisa mendapatkan Kang Hye karena Kang Hye tidak tertarik dengan uang. Mungkin karena kehidupannya begitu sempurna dan elit. Pindah pada Soyun yang kembali teringat Kang Wo setelah melihat foto masa lalu mereka. Dulunya Kang Wo adalah orang yang baik, namun sekarang apa yang membuatnya berubah? Selain itu, ia merasa heran mengapa Kang Wo masih ingat dengan penolakannya di masa SMP dahulu. Setelah itu, Sojun memberitahu ketiga kakaknya kalau harus menaikkan nilai peringkat jika ingin tetap berada di HS Entertainment. Masalahnya, Sojun saat ini berada di peringkat 200 besar. Paling tidak ia harus menaikkan 100 peringkat. Wonsu menyarankan agar mendatangkan guru privat. Ide itu cukup cemerlang sehingga akan mendapatkan guru privat untuk adiknya sekaligus Johi juga bisa bergabung. Di hari berikutnya, Soyun merasa kesal karena sampai hari ini Kang Wo belum juga datang ke sekolah. Padahal ada berkas lomba lari yang harus segera ditandatangani olehnya. Untuk menghilangkan kekesalan itu, Soyun mampir ke ruang Min Hyuk untuk mendapatkan makanan manis. Hal tersebut membuat Min Hyuk senang karena Soyun sudah mulai membutuhkan keberadaannya. Di malam harinya, Soyun akhirnya bisa menghubungi Kang Wo. Ia lalu membujuk agar mau menyetujui proposal untuk mengikuti lomba lari. Merasa sok sibuk, Kang Wo menyuruh Soyun datang ke rumahnya. Namun di luar dugaan, Soyun justru meminta alamatnya. Kang Wo mengira jika Soyun tidak akan datang seperti kejadian di masa lalu. Justru malam itu Soyun sudah akan pergi bersama Mi Kyung. Mi Kyung menyarankan agar membuat Kang Wo mabuk menandatangani proposal tersebut tanpa disadari. Selain itu, Mi Kyung sempat mengambil foto Hyun Soo di album alumni untuk diposting demi mendapatkan informasi tentangnya. Sojun yang melihatnya pun mengatakan kalau Hyun Soo adalah petugas kebersihan di agensi karena ia pernah melihatnya membersihkan toilet. Mi Kyung yang mengetahui itu pun lalu beranggapan kalau Hyun Soo telah menumpang kepada Kang Wo. Sesampainya di rumah Kang Wo, Soyun akan masuk sendiri dan Mi Kyung menunggunya di dalam mobil. Kedatangan Soyun tentu membuat Kang Wo sangat terkejut. Bagaimana bisa ia datang ke rumah pria di saat malam hari? Namun saat diberi proposal, Kang Wo membacanya berkali-kali sehingga memakan waktu sangat lama. Itu dilakukan Kang Wo agar Soyun menyerah lalu pergi. Hal itu membuat Soyun mulai kesal dan meminum bir yang dibawa. Saat hendak ke toilet, ia tak sengaja melihat ruang kerja Kang Wo, membuatnya merasa senang karena beberapa hal tentang Kang Wo masih sama seperti dulu.
Sedangkan Mi Kyung yang menunggu di luar tak sengaja melihat Hyun Soo. Akhirnya ia mengajaknya untuk berbicara berdua, lalu menyinggung kalau sudah menjadi kekasih Kang Woo dan memanfaatkannya. Hyun Soo tentu tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Mi Kyung, sehingga Mi Kyung harus menjelaskan bahwa Soyun pernah melihatnya berpelukan di bar khusus kaum pecinta sesama jenis. Hal itu justru dimanfaatkan Hyun Soo agar mereka tidak mengganggunya lagi, dengan mengaku kalau memang menjadi sepasang kekasih dengan Kang Woo. Akhirnya kabar itu Mi Kyung sampaikan kepada Soyun melalui pesan. Setelah mengetahui fakta tersebut, Soyun memilih untuk duduk di sofa dan meminta agar segera menandatangani proposal tersebut. Ketika Soyun meminum bir tanpa sengaja mencerat, sehingga ia menjilat bir di tangannya yang membuat Kang Woo ngilu dan segera pergi. Tapi Soyun justru mengikutinya yang akhirnya membuat mereka bertabrakan. Saat itulah Soyun melihat ekor depan Kang Woo sedang berdiri melambai-lambai. Kebetulan saat itu Min Hyuk sedang berkunjung. Tak lama kemudian Mi Kyung dan Hyun Soo mendatangi mereka. Min Hyuk berpura-pura akrab dengan Hyun Soo agar ia tidak membongkar identitasnya sebagai cucu pemilik perusahaan Shinhwa. Namun kedekatan itu justru membuat Soyun dan Mi Kyung mengira bahwa mereka semua pecinta sesama jenis. Setibanya di rumah, Soyun bertanya kepada kakaknya, apakah anggota tubuhnya bisa mengalami reaksi ketika berdekatan dengan wanita. Won Soo mengaku itu bisa saja terjadi jika menerima rangsangan pada bagian tubuh tertentu. Sementara itu, Kang Woo sangat malu dengan kejadian sebelumnya sampai-sampai ia tidak bisa beranjak dari tempatnya. 너무 쪽팔려. 쪽팔려. Keesokan harinya, Kang Woo segera menandatangani proposal tersebut agar tidak bertemu Soyun, bahkan menggunakan jasa kurir untuk mengirim proposal serta baju Soyun yang tertinggal di rumahnya. Saat membuat sketsa, Kang Woo tak menyadari telah menggambar wajah Soyun. Tak lama kemudian ia mendapat panggilan dari Soyun untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat itu Kang Woo justru kesal karena Soyun tidak membahas kejadian semalam. Padahal sebenarnya Soyun sedang berpura-pura melupakannya agar Kang Woo tidak canggung. Hari ini para murid akan bermain lempar bola tangan. Bagi mereka yang berhasil bertahan paling lama akan mendapat nilai sempurna. Akan tetapi Sojun sangat payah dalam bermain sehingga Juho yang mengambil alih permainan. Dengan kemampuannya, mereka bisa bertahan paling lama dan mendapat nilai sempurna. Hari ini Kang Woo akan melakukan kencan buta. Tak seperti biasanya, Kang Woo menuruti permintaan nenek dan ibunya. Di waktu bersamaan, Mi Kyung juga akan melakukan kencan buta dengan pria pilihan ibunya. Untuk itu, Soyun diminta untuk mengawasinya dan mencari celah agar Mi Kyung bisa kabur jika si pria tidak seperti yang diharapkan. Sesampainya di kafe, tanpa sengaja Soyun melihat Kang Woo sedang melakukan kencan buta, membuatnya merasa kasihan dengan hubungan asmara Kang Woo dengan Hyun Soo tidak berjalan lancar. Padahal saat itu Kang Woo justru teringat dengan Soyun dan lebih menyukai cara makannya yang lahap daripada gadis di depannya. Sementara itu Mi Kyung telah memesan krim kocok sebagai tanda tidak menyukai pria tersebut. Namun Soyun tidak kunjung datang sehingga Mi Kyung melahap minumannya begitu saja. Tetapi pria itu bukannya jijik, justru malah semakin menyukainya. Untungnya Mi Kyung masih mempunyai cara untuk mengakhiri kencan buta tersebut. Sedangkan Kang Woo tidak bisa menerima gadis yang dijodohkan dengannya dengan alasan terlalu sempurna. Tak lama kemudian Soyun datang untuk memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih sudah menyetujui proposal lomba lari. Soyun merasa hadiah yang ia beri sangat mirip dengan Kang Woo saat masih kecil sambil menyentuh jidatnya seperti masa SMP dulu. Semua ini membuat Kang Woo merasa senang. Bahkan Kang Woo menamai hadiah tersebut dengan panggilan Mr. Kentang. 함부로 손대지 마. 내 감자돌이야. Di hari berikutnya, Kang Woo kembali menemui Dr. Kim untuk menceritakan perasaannya kepada Soyun. Namun ia tidak mau jika perasaan tersebut disebut cinta. Dr. Kim merasa kalau Kang Woo mengalami cemburu akibat benci dan marah yang bercampur jadi satu. Padahal sudah sangat jelas ia sedang jatuh cinta. 아니.
Scene pindah di sekolah saat Soyun menggendong muridnya yang terluka sambil berlari ke ruang UKS. Tanpa menyadari lututnya yang terluka sehingga Min Hyuk yang melihatnya segera mengobati luka Soyun sambil menceritakan saat pertama kali datang ke sekolah tersebut. Awalnya ia tidak terlalu tertarik dengan sekolah, namun tiba-tiba saat melihat Soyun berlari sambil menggendong murid yang terluka, hal tersebut membuat Min Hyuk terkesan dan memutuskan untuk bekerja di sana. Tanpa disadari, Kang Wo telah melihat kedekatan mereka yang membuat dadanya merasa sesak. Saat itulah ia mulai sadar kalau memang perasaan cinta di masa lalu masih tertanam di dalam hatinya. Di lain waktu, Kang Wo membawa bunga untuk diberikan kepada Soyun. Namun bayang-bayang penolakan di masa lalu membuatnya membatalkan niatnya. Di tempat lain, Kang Hee mulai bersikap lebih sopan saat memberikan uang parkir setelah teringat ucapan Won Jae tempo hari. Ketika hendak pergi, ia tak sengaja melindas mobil mainan seseorang. Kang Hee berniat mengganti mainan tersebut, namun pria itu menolak dengan alasan semua ini adalah salahnya sendiri. Ternyata pria itu adalah Won Jae yang sedang menyamar, karena Won Jae telah menargetkan Kang Hee sebagai gadis yang akan dikencani berikutnya. Pindah pada Kang Wo yang berada bar khusus pecinta sejenis. Kebetulan Hyun Soo sedang ada di sana sehingga akan menemaninya. Soyun yang datang untuk mencari kakaknya tak sengaja melihat kedekatan mereka sehingga membuatnya semakin yakin kalau Kang Wo dan Hyun Soo memang sepasang kekasih. Pindah pada Won Soo yang sedang tidak enak badan membuatnya harus pulang lebih awal tanpa sengaja bertemu Ho Dol di rumah. Pemuda yang sempat datang ke bar miliknya. Ho Dol telah menjadi guru privat Soyun dan Joo Hee. Di hari berikutnya, Kang Wo melihat Soyun sedang melatih tim atlet lari. Setelah latihan, Soyun menghampiri Kang Wo dan memberitahunya cara menjadi pelari handal. Bayangkan saja mimpimu telah menunggu di depan garis finish, maka fokuslah dan berlari secepat mungkin untuk menggapai mimpimu. Untuk itu Kang Wo harus berlari dan jangan memikirkan hal lain, cukup fokus dengan tujuanmu. Akhirnya Kang Wo menelpon Soyun dan memberitahu kalau ia akan berlari seperti yang kamu inginkan. Malam harinya Kang Wo menembak Soyun. Ia berujar jika tidak membutuhkan wanita lain selain Soyun, serta berharap agar selalu berada di sisinya, karena Kang Wo bisa menjadi dirinya sendiri setiap kali berada di sisi Soyun. Namun itu semua diartikan berbeda oleh Soyun. Ia mengira kalau Kang Wo membutuhkan bantuan untuk menutupi hubungan percintaannya sesama jenis dengan Hyun Soo. Soyun mengatakan kalau merasa tidak enak berada di antara Hyun Soo dan Kang Wo. Jawaban Soyun membuat Kang Wo salah paham mengira Soyun menyukai Hyun Soo sehingga pulang dan langsung menghajar Hyun Soo. Ia pun kebingungan atas sebab hingga membuat Kang Wo menghajarnya. Ungkapan Kang Wo sepertinya terus mengganggu pikiran Soyun. Pada akhirnya Soyun menemui Kang Wo di rumahnya dan menerima tawaran untuk selalu berada di sisinya. Saat itu juga Kang Wo lalu memeluk Soyun lalu akan menciumnya. Namun Soyun justru mencubit pipinya dan berujar tak usah bersikap sok manis padanya. Malam itu Kang Wo mengantar Soyun pulang. Ia teringat bahwa pernah bertemu dengan ayah Soyun saat masih SMP. Bahkan ayah Soyun juga mengajarkan cara mengikat tali sepatu dan memberikan nasihat kalau seorang laki-laki harus bisa mengikat tali sepatunya sendiri agar bisa melindungi orang lain. Karena Kang Wo berkata ingin bertemu dengan ayah Soyun untuk menyapanya, ketika Soyun akan memberitahu kenyataannya, tiba-tiba Won Soo menghampirinya hendak menghajar Kang Wo. Setelah Soyun menjelaskan kesalahpahaman ini, lalu Kang Wo memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Soyun. Tentu kakaknya merasa heran karena mengingat kalau Soyun tidak menyukai pria tampan. Akhirnya ia menyuruh Kang Wo untuk segera pulang karena sudah larut malam. Kang Wo memberitahu Hyun Soo kalau Soyun mau berkencan dengannya. Hal itu membuat Hyun Soo merasa ada yang aneh. Di sisi lain, Soyun juga memberitahu Mi Kyung kalau ia bersedia menjadi kekasih palsu Kang Wo. Di keesokan harinya, Soyun dan Kang Wo kembali bertemu. Ia memeluk dan selfie layaknya kekasih sungguhan. Seketika itu membuat pipi Kang Wo memerah. Soyun berniat akan memposting foto itu ke sosial media agar keluarga Kang Wo tidak lagi memaksanya kencan buta. Sepulang dari kencan, Won Soo meminta Soyun agar mempertemukannya dengan Kang Wo untuk memastikan apakah mereka benar-benar menjadi sepasang kekasih. Soyun menceritakan kepada Mi Kyung, menurutnya jika pertemuan itu benar-benar terjadi, maka hubungan Kang Wo dan Hyun Soo akan kandas.
karena tidak ada satupun pria pecinta sesama jenis yang sanggup menahan rayuan Wonsho. Untuk itu, Mi-kyung menyarankan agar berbicara jujur saja. Di lain hari, Soyun akhirnya memberitahu yang sebenarnya kepada kakaknya, kalau Kang Wo dan Hyunsoo adalah pasangan pecinta sejenis. Lalu Soyun berpura-pura menjadi kekasih palsu Kang Wo untuk menutupi semua itu, agar tidak dipaksa melakukan kencan buta. Tapi Wonsho tidak percaya kalau mereka pasangan sesama jenis. Saat di sekolah, Min Hyuk menyuruh Soyun datang ke ruangannya untuk memeriksa luka di kakinya. Saat itu Soyun menanyakan wanita idaman Min Hyuk seperti apa. Min Hyuk berkata, jika ia menyukai wanita yang baik hati, makanya lahap, juga bekerja keras. Min Hyuk lalu balik bertanya, pria seperti apa yang disukai Soyun? Baru juga Soyun mau menjawab, tiba-tiba Kang Wo masuk lalu mengajaknya pergi. Ia merasa sangat cemburu dan menyuruh Soyun untuk menjauhi Min Hyuk. Membuat Soyun berpikir kalau Kang Wo dan Min Hyuk juga pernah menjalin hubungan spesial. Di sisi lain, Wonsho bertanya kepada salah satu talent Hyunsoo yang bernama Somin, apakah Hyunsoo laki-laki pecinta sesama jenis? Tentu saja Somin mengatakan kalau Hyunsoo pria normal, sehingga Wonsho segera memberitahu kebenaran tersebut kepada adiknya. Soyun yang sangat marah lalu mencari Hyunsoo dengan bertanya kepada adiknya, di mana pria yang dia temui sebagai tukang bersih-bersih, sehingga bisa menemukannya dengan mudah lalu menghajarnya. 닥쳐! 둘이 짜고 나 엿먹이려고 한 거 다 알았어. Soyun menanyakan alasannya sudah berbohong. Akhirnya Hyunsoo memberitahu kalau itu dilakukan agar Soyun dan Min Hyuk tidak lagi mengganggu mereka. Sambil menangis dengan perasaan kecewa, Soyun menemui Kang Wo. Ia berujar kalau Kang Wo masih sama seperti 15 tahun lalu, yang mengajaknya berkencan hanya sebagai bahan taruhan. Scene lalu flashback 15 tahun lalu. Saat Soyun tak sengaja melihat Kang Wo dan beberapa siswa lainnya melakukan taruhan untuk mengencani Soyun. Kang Wo yang saat itu benar-benar mengajaknya berkencan, namun Soyun menolaknya dengan mengatakan jelek dan gendut. Tentu saja hal itu membuat Kang Wo kesal karena sudah dianggap sebagai cowok rendahan yang mempermainkan wanita hanya demi taruhan. Yang lebih parahnya lagi, mengapa Soyun mau berpura-pura menjadi kekasihnya hanya karena kasihan? Untuk itu ia bertekad akan membalasnya. Di keesokan harinya, Soyun menceritakan semua kejadian sebenarnya kepada Mi-kyung. Setelah itu, Kang Wo menyuruh Soyun datang ke ruangannya. Ia mengakui tuduhan Soyun kalau mengajaknya berkencan hanya untuk balas dendam. Oleh karena itu, Kang Wo menyatakan akan merundungnya secara terbuka. Kini Soyun juga harus menjadi supirnya. Jika menolak, maka akan dipecat. Pada malam harinya, sekolah mengadakan makan malam bersama. Di situ Kang Wo menyuruh Soyun untuk menjadi supirnya saat pulang nanti. Karena itu, Soyun tidak boleh minum alkohol. Namun tanpa sengaja Soyun menumpahkan minuman di tangannya dan menjilatnya. Soyun yang mulai tergoda akhirnya minum hingga mabuk berat. Dalam kondisi mabuk, Soyun berkata kalau ia tidak menyukai apapun dari Kang Wo. Sikap buruknya dari dulu tidak pernah berubah. Sambil mengelap tangannya, Kang Wo pun bertanya harus bagaimana agar Soyun bisa menyukainya. Soyun yang belum sempat menjawab tiba-tiba pingsan. Kejadian itu pun membuat Min Hyuk tidak rela dan langsung merebut Soyun dari Kang Wo. Mereka pun ribut karena ingin mengantar Soyun pulang. Bahkan Kang Wo tidak mau mendengar ungkapan Min Hyuk yang menyukai Soyun. Karena keasikan ribut hingga mereka tidak menyadari jika Soyun sudah pulang sendiri dengan jalan kaki. Scene lalu memperlihatkan masa lalu Min Hyuk yang sejak kecil ditinggal kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Kurangnya perhatian dan kasih sayang membuat nenek lebih memperhatikannya. Selain itu, ia sangat rajin belajar demi bisa mendapat perhatian dari kedua orang tuanya yang tidak pernah dia dapat. Hal itu membuat Kang Wo mendapat hinaan karena tidak lebih pintar dari Min Hyuk, adik sepupunya. Meski begitu, Min Hyuk tidak mau menghiburnya karena Kang Wo sudah memiliki semuanya. Keesokan harinya, Kang Wo pergi ke sekolah dengan taksi karena kunci mobilnya ada pada Soyun. Meski begitu, ia tidak pernah marah dan justru memberikan minuman pereda pusing akibat mabuk semalam. Di sisi lain, Min Hyuk juga sudah menyiapkan minuman untuk Soyun. Kejadian hari ini membuat Mi-kyung heran sehingga mengajak Hyunsoo untuk bertemu. Mi-kyung ingin memastikan apakah Kang Wo mengetahui sandiwara Hyunsoo sebagai pecinta sesama jenis, serta memastikan apakah Kang Wo memang melakukan semua ini hanya untuk balas dendam karena kejadian masa lalu.
Mikyung yang belum mengetahui jika Hyunsoo adalah pemilik HS Entertainment menyuruhnya agar berhenti menumpang hidup pada Kang Wo dan menyuruhnya agar fokus dengan pekerjaan bersih-bersihnya. Bahkan Mikyung yang akan mentraktir minuman di sana. Sementara itu, Soyun disuruh wakil kepala sekolah untuk membersihkan pot. Kang Wo yang melihatnya pun sangat marah dan memperingati jika mulai saat ini tidak ada yang boleh menyuruh Soyun kecuali dirinya. Di lain waktu, Min Hyuk akan ada acara reuni malam ini sehingga minta bantuan Soyun untuk menjadi pasangannya. Soyun dengan senang hati akan membantunya. Akhirnya mereka pun pergi membeli baju untuk Soyun gunakan nanti. Tanpa sengaja, ibu Kang Wo ada di sana dan melihat mereka. Lalu memberitahu Kang Wo kalau Min Hyuk sedang memilih baju dengan seorang wanita. Malam harinya, Min Hyuk dan Soyun datang ke pesta reuni. Di sana, salah satu temannya bertanya siapa yang lebih dulu suka. Min Hyuk mengaku telah menyukai Soyun sejak pandangan pertama, karena dia telah membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Mendengar jawaban Min Hyuk membuat Soyun merasa gugup. Saat dalam perjalanan pulang, Min Hyuk akhirnya jujur pada Soyun kalau ia benar menyukainya pada pandangan pertama. Soyun yang mendengarnya pun menganggap itu sebagai candaan. Tanpa disadari, Kang Wo melihat mereka dari kejauhan, membuatnya merasa bersedih karena selama ini Soyun tidak pernah tertawa saat bersamanya. Di hari berikutnya, Kang Wo bergabung dengan Soyun, Mikyung, dan Min Hyuk untuk makan siang. Ia membahas tentang identitas Min Hyuk sebagai cucu pemilik perusahaan Shinhwa, membuat Min Hyuk geram dan melempar makanan ke baju Kang Wo agar identitasnya tidak terbongkar. Karena Min Hyuk tahu jika Kang Wo adalah orang yang selalu menjaga kebersihan dan penampilan. Pada akhirnya Kang Wo pergi dari sana dan menyuruh Soyun datang ke ruangannya. Mulai saat ini Soyun harus melapor latihan tim lari setiap hari untuk memastikan apakah benar layak untuk mendapatkan sponsor darinya dan apakah Soyun masih berhak bertahan atau harus dikeluarkan. Ketika hendak memberikan laporan, Kang Wo tidak ada di ruangannya, lalu Soyun disuruh datang ke rumahnya untuk menyerahkan laporan. Saat itu Soyun merasa lapar sehingga Kang Wo membuatkan makanan untuknya. Sesaat kemudian Kang Wo mendapat panggilan untuk urusan pekerjaan. Namun siapa sangka Soyun telah masuk ke ruang kerjanya dan memuji baju buatannya. Tapi Soyun heran mengapa tidak membuat pakaian wanita. Seketika membuat Kang Wo segera menyuruhnya pergi. Padahal Soyun masih mempunyai desain gaun pernikahan yang diberi Kang Wo saat masih kecil. Di tempat lain, Kang Hee melihat beberapa pria membawa wanita ke sebuah hotel. Tak lama kemudian, Won Jae datang untuk menyelamatkan wanita tersebut dan menumpang di mobil Kang Hee agar bisa segera melarikan diri. Tetapi Kang Hee menganggapnya sebagai sandiwara. Untuk itu, Won Jae harus turun dan dia yang akan mengantarkannya ke rumah sakit. Namun setelah itu, Kang Hee mendapat kabar dari pengacaranya kalau para penyerang telah dibawa ke kantor polisi dengan kondisi babak belur, sehingga membuat Kang Hee mulai percaya jika itu semua bukanlah sandiwara. Akhirnya Kang Hee menjamin kebebasan Won Jae, membuatnya berterima kasih dan tidak akan muncul lagi di hadapannya. Di sisi lain, Soyun sedang ditugaskan menjadi supir Kang Wo. Tak sengaja ia melihat seseorang yang sedang mabuk hendak mengendarai mobil. Ia pun segera menghentikannya karena itu berbahaya. Pada akhirnya Kang Wo membawanya ke kantor polisi untuk mendapatkan hukuman. Tanpa sengaja mereka bertemu dengan Kang Hee. Namun Kang Wo segera mengajak Soyun pergi saat kakaknya menanyakan nama Soyun. Kang Wo menanyakan alasan Soyun melakukan tindakan gila tersebut. Ia hanya mengatakan andai saja dulu seseorang melakukan hal seperti ini, maka orang tuanya tidak akan meninggal. Setelah itu Kang Wo menemui Mikyung untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada ayah dan ibu Soyun. Akhirnya Mikyung menceritakan orang tua Soyun yang meninggal karena mengalami kecelakaan akibat pengendara mabuk. Itu terjadi tepat sebelum wisata sekolah 15 tahun lalu. Di malam itu Soyun kembali mimpi buruk yang sudah lama tidak dialami. Pagi harinya ia memutuskan untuk berolahraga. Secara kebetulan ia bertemu dengan Kang Wo. Kang Wo meminta maaf atas semua yang telah terjadi di masa lalu ataupun masa mendatang, karena ia akan membuat Soyun kesal, khawatir, serta terus memikirkannya. Karena ia benar-benar telah menyukai Soyun, hal itu membuat Soyun gugup dan langsung memukulnya. 좋아해서. Setelah itu Kang Wo menemui Dr. Kim untuk konsultasi perasaannya yang memang benar mencintai Soyun. Dr. Kim pun menyarankan agar terus menunjukkan ketulusannya. Ia yakin kesalahpahaman di masa lalu akan selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.
Di sekolah, Soyun terus berusaha menghindari Kang Woo. Hal itu membuat Min Hyuk merasa aneh dan bertanya apakah Kang Woo kembali mengganggunya. Tetapi Soyun tidak mau memberitahu apapun. Di lain tempat, Hyun Soo heran mengapa Mi Kyung tidak pernah mengganggunya lagi. Ia berkali-kali mencoba menghubunginya, namun panggilan itu selalu ditolak. Sementara itu, Kang Hae datang ke tempat Won Jae bekerja untuk meminta maaf sekaligus membeli mobil paling mahal di sana sebagai bentuk permintaan maaf atas kesalahpahaman kemarin. Hari ini Kang Woo tiba-tiba berada di rumah Soyun sehingga membuatnya sangat terkejut, sembari menanyakan sebenarnya apa yang Kang Woo rencanakan kali ini. Mengapa menyatakan cinta yang menurutnya itu sangat aneh? Kang Woo berusaha menjelaskan kalau semua ungkapan itu benar-benar tulus. Soyun lalu menceritakan kejadian hari ini kepada Mi Kyung kalau Kang Woo telah menyatakan cinta kepadanya. 미안해. 좋아해서. 말하고 이 자식이 목욕이 와가지고 쓰지. 네가. Apakah ungkapan cinta Kang Woo akan diterima Soyun atau justru malah sebaliknya? Jika mengingat bahwa Soyun tidak menyukai orang tampan. Yang penasaran, nantikan part selanjutnya di Ayit Home ya. Bye bye.